Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yaken, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita akan belajar ilmu sejati dari hari ke hari pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan imam dan martir. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menguatkan gerejamu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus, Andreas Dunglac dan kawan-kawannya. Semoga umatmu yang setia kepada perutusan yang telah dipercayakan kepada gerejamu itu memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, kita bersama-sama belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan yang menjadi dasar dari belajar ilmu sejati kita menceritakan tentang Yesus yang mengajar murid-muridnya ketika menceritakan tentang hari-hari akhir atau hari kiamat yang akan terjadi dengan berbagai macam tanda-tanda alam maupun juga peristiwa-peristiwa sosial politik, ada perang, ada penyakit, dan segala macam hal-hal yang membuat situasi hidup kita ini goyang atau terancam ataupun mengalami berbagai macam peristiwa yang mengejutkan. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk mengingat bahwa jika peristiwa itu terjadi, janganlah kita goyah, janganlah kita mudah tergoda untuk mengikuti sesuatu yang tidak sejati. Ketika ada orang yang mengatakan dan mengaku-ngaku bahwa dialah sang penyelamat, lalu mengatakan juga waktunya sudah dekat, lalu tahu segala-galanya, maka jangan ikutilah orang-orang atau ajaran itu. Tetap setia, tetap melaksanakan, menjalankan hidup ini
sesuai dengan yang Tuhan sampaikan tadi, bahwa akan ada datang saatnya memang hal-hal seperti itu. Dan ini artinya apa? Artinya kita semua diberikan pilihan oleh Tuhan Yesus untuk selalu berpegang kepada kebenaran. Dan tadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan supaya kita waspada, jangan sampai disesatkan. Dan biasanya orang-orang yang tetap setia, yang selalu waspada, justru nanti akan terlibas oleh orang-orang yang mudah untuk disesatkan. Maka marilah kita sekarang melihat dalam hidup ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah setia dan taat, ataukah kita hanya hanyut dalam perkataan dunia, dalam arus dunia, yang intinya adalah mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Artinya juga mengakui kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran sejati, karena hanya menjadi semacam penyesatan. Nah, saudara-saudariku, marilah dengan rendah hati kita memohon berkat Tuhan agar kita tidak disesatkan, sebagaimana juga para santo santa, secara khusus Santo Andreas Dunglag, martir dan kawan-kawan. Mereka semua setia, bahkan ketika harus menyerahkan nyawanya untuk kesetiaan kepada kebenaran itu, mereka melakukannya. Semoga kita bisa bertahan sampai akhir, dan ketika saat akhir itu tiba, kita telah mengerti dan kita tetap berpegang kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, pelayanan kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Tuhan hingga hari akhir, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.